Tak masuk skuad MU lawan Manchester City, begini komentar Marcus Rashford. Marcus Rashford menyampaikan pesan semangat kepada para rekan setimnya di Manchester United setelah ia secara tak terduga tidak terpilih dalam daftar pemain untuk laga derby Manchester. Rashford telah menunjukkan bahwa ia masih mendukung proyek di bawah asuhan Amorim di Old Trafford dengan mengunggah sebuah pesan setelah kemenangan dramatis tersebut. "Yes. Aku menyukai kalian semua," tulis Rashford di Instagram pribadinya. Sebelumnya, Amorim berbicara panjang lebar tentang keputusannya untuk meninggalkan Rashford dan Garnacho dalam laga derby Manchester. Penting untuk mengatakan alasannya, itu bukan masalah disiplin. Pekan depan, pertandingan berikutnya, kehidupan baru, mereka berjuang untuk mendapatkan tempat mereka, kata Amorim. Wonderkid Palmeiras, Vitor Reis diburu Inter Milan, Real Madrid, Arsenal, dan Chelsea. Bintang muda Palmeiras, Vitor Reis, kini menjadi target sejumlah klub elit Eropa, termasuk Inter Milan, Real Madrid, Arsenal, dan Chelsea. Meski begitu, Palmeiras masih enggan melepaskan salah satu permata berharga mereka dalam waktu dekat. Vitor Reis adalah produk asli dari Akademi Muda Palmeiras, yang telah mengasah bakatnya selama hampir 10 tahun. Tahun 2024 menjadi momen krusial dalam perjalanan karirnya, saat ia berhasil masuk ke dalam skuad utama Palmeiras. Penampilannya yang memukau segera mencuri perhatian banyak orang. Di musim pertamanya bersama tim senior, Reis berhasil menjadi pilar yang tak tergantikan di lini belakang Palmeiras. Bahkan, ia telah mencetak gol pertamanya di level senior, menegaskan bahwa ia adalah pemain yang memiliki potensi luar biasa. Walaupun banyak klub besar Eropa yang mengincar, Palmeiras tampaknya tak tergoda untuk segera melepaskan Reis. Berdasarkan laporan dari Goal.com, klub asal Brasil ini bertekad untuk mempertahankan sang pemain setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Dipermalukan MU, Bernardo Silva kritik keras performa Manchester City. Bernardo Silva merasakan kekecewaan mendalam setelah Manchester City menelan kekalahan dari Manchester United. Ia bahkan mengungkapkan bahwa penampilan timnya mirip dengan permainan anak-anak di bawah usia 15 tahun. The Citizens terlihat tertatih-tatih dalam meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan sebelum sebuah kesalahan di menit-menit akhir membuat Bruno Fernandes dan Amad Diallo melakukan sebuah comeback yang luar biasa di menit-menit akhir. Kekalahan dari Manchester United membuat Manchester City hanya meraih 1 kemenangan dari 11 laga terakhir di semua kompetisi, melanjutkan catatan buruk klub sejak tahun 2006, yang membuat Silva merasa sangat frustrasi. "Kami memang layak menerima apa yang terjadi. Di level ini, 1 atau 2 pertandingan bisa jadi hanya masalah keberuntungan. Kami tidak bisa mengklaim ini sebagai keberuntungan atau ketidakberuntungan," ungkap Silva. Di menit 87 dalam sebuah derby, kami unggul 1-0, dan sepak pojok kami malah berujung pada penalti untuk mereka. Jika kami membuat keputusan yang keliru dengan 3 atau 4 menit tersisa, maka kami pantas membayar konsekuensinya. Melihat jalannya pertandingan, saya rasa hanya ada satu tim yang layak menang, tetapi pada akhirnya, kami justru yang kalah. Juventus diam-diam bidik Antonio Silva. Juventus tampaknya akan mencari bek anyar di bursa transfer musim dingin 2025. Antonio Silva menjadi incaran utama si nyonya tua. Thiago Motta kini menghadapi tantangan besar setelah Gleison Bremer mengalami cedera yang memaksanya absen hingga akhir musim 2024-2025. Keadaan semakin parah dengan cedera Juan Cabal, yang juga harus mengakhiri musim lebih awal. Kehilangan 2 pemain belakang ini jelas menjadi tamparan keras bagi tim. Saat ini, pertahanan Juventus terlihat sangat rentan. Antonio Silva kabarnya masuk dalam daftar incaran Juventus. Bek milik Benfica itu masih berusia 21 tahun dan bisa menjadi investasi panjang untuk Bianconeri. Juventus terus menjadi salah satu klub terbaik di Eropa, tetapi masa depan ada di tangan Tuhan, kata agen sang pemain, Jorge Mendes, yang dikutip dari Tuttosport. Dia pemain muda dengan kualitas hebat. Dia telah membuktikan kemampuannya, dan tahun lalu, klub-klub terbaik di dunia ingin merekrutnya, sambungnya. Barcelona kalah, Hansi Flick masuk kutukan yang sama dengan Xavi. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, kini terjebak dalam nasib yang sama seperti Xavi Hernandez setelah timnya mengalami kekalahan. Flick tampaknya tidak dapat menghindari tantangan yang pernah dihadapi Xavi Hernandez.
Barcelona memulai musim 2024 hingga 2025 dengan performa yang menjanjikan. Strategi Hansi Flick membuat Barcelona menjadi favorit di Liga Spanyol dan Liga Champions sekaligus. Menjelang pertengahan musim, La Blaugrana tak dapat mengelak dari penurunan performa yang cukup signifikan. Terbaru, Robert Lewandowski dan rekan-rekannya mengalami kekalahan tipis 0-1 di tangan Leganes dalam ajang Liga Spanyol. Meski dukungan dari para supporter di Stadion Olympique Luis Companys mengalir deras, tampaknya hal itu tidak memberikan dampak yang berarti. Kandang Barcelona tidak menjadi jaminan akan hasil baik dari tim tersebut. Dalam 2 laga kandang terakhir, Barcelona terus-menerus menelan kekalahan. Wolverhampton pecat Gary O'Neil. Performa buruk Wolverhampton Wanderers berujung pemecatan untuk Gary O'Neil. Dia jadi manajer 3 yang kehilangan pekerjaan di Liga Inggris 2024-2025. Serigala kini terjebak di peringkat ke-19 dalam klasemen Liga Inggris, mengumpulkan 9 poin dari 16 pertandingan dan kebobolan 40 gol. Mereka tertinggal 5 poin dari Leicester City yang berada di zona aman. Melihat kondisi ini, manajemen pun segera mengambil langkah tegas. Selang sehari, Wolves mengumumkan O'Neil dipecat dari posisinya sebagai manajer tim. Padahal O'Neil baru saja diperpanjang kontraknya 4 tahun pada Agustus lalu. Kami berterima kasih sebesar-besarnya atas kerja usaha, dedikasi, dan kerja keras Gary selama di klub. Kami mendoakan yang terbaik untuk dia dan tim kepelatihan di masa depan, ujar pernyataan resmi klub. Barcelona tetap akan depak Ferran Torres walau jadi pahlawan di Liga Champions. Barcelona masih berencana untuk melepaskan Ferran Torres pada bursa transfer Januari mendatang, meskipun ia baru saja menjadi pahlawan saat Blaugrana meraih kemenangan di markas Borussia Dortmund pekan ini. Torres berhasil mencetak 2 gol, dengan gol keduanya menjadi penentu kemenangan Barca yang sukses menaklukkan tuan rumah dengan skor 2-3 di matchday ke-6 Liga Champions musim ini. Namun, menurut laporan dari Vichajes, penyerang berusia 24 tahun itu kemungkinan sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya di klub sepak bola Katalan ini, karena ia tengah mencari peluang untuk berperan lebih signifikan di tim lain. Walaupun menunjukkan kemampuannya di lapangan musim ini, Ferran Torres harus berjuang lebih keras untuk membuktikan dirinya sebagai pemain yang dapat diandalkan dalam rencana Barcelona. Hingga saat ini, Torres telah tampil dalam 14 pertandingan dan mencetak 5 gol. Meskipun prestasinya dihargai, itu masih belum cukup untuk mengamankan posisinya dalam susunan pemain utama secara konsisten. Manchester United pantau striker serba bisa berusia 17 tahun yang jadi rebutan raksasa Eropa. Manchester United tengah mengawasi talenta muda dari Olympiacos, Charalampos Kostoulas, menjelang pembukaan jendela transfer Januari. Di usia yang baru menginjak 17 tahun, Charalampos Kostoulas telah dianggap sebagai bintang masa depan sepak bola Yunani. Setelah penampilan gemilangnya bersama tim U19 klubnya musim lalu, kini ia juga mulai menunjukkan keberhasilan bersama tim senior. Sunsport dapat mengabarkan bahwa penampilan gemilang sang striker telah menarik perhatian dari Manchester United, yang mengutus pencari bakatnya ke Piraeus untuk menyaksikan aksinya melawan Twente di Liga Eropa pada Kamis lalu. Berita dari Yunani menyebutkan bahwa Bayern Munchen, Juventus, Fiorentina, dan Borussia Mönchengladbach juga menunjukkan minat terhadap pemain muda berbakat dari timnas Yunani U21 ini. Sumber yang sama melaporkan bahwa semua klub yang disebutkan, kecuali Bayern, juga mengirim perwakilan untuk mengamati bakat luar biasa remaja ini di lapangan, meskipun Sunsport belum dapat mengonfirmasi informasi tersebut saat ini. Kiper Vietnam puji pemain-pemain muda timnas Indonesia. Timnas Vietnam berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Indonesia dalam pertandingan lanjutan Piala AFF 2024. Kiper Nguyen Philip memberikan apresiasi kepada para pemain muda dari skuad Garuda. Dalam laga yang berlangsung pada Minggu malam, 15-12, waktu Indonesia Barat. Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Vietnam setelah gol tunggal yang dicetak oleh Nguyen Quang Hai di menit ke-77, yang memastikan 3 poin bagi The Golden Star. Timnas Indonesia sejatinya memang menurunkan pemain muda di ajang Piala AFF 2024. Mayoritas adalah pemain U22. Para pemain keturunan tidak dilepas, karena ajang tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA. Alhasil, kekuatan skuad Garuda cukup berkurang.
Kiper Vietnam, Nguyen Philip memberikan pujian buat para pemain muda pasukannya Shin Tae-yong. Kemenangan melawan Indonesia kali ini sangat penting. Meski bukan skuad terkuat mereka, tapi kami sangat menghormatinya. Para pemain muda Indonesia bermain bagus meski secara fisik kurang fit karena jadwal yang padat, katanya dilansir dari Bongda 24H. Ada apa dengan Rafael Struijk? Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, telah beberapa kali diberi kesempatan untuk tampil dalam pertandingan fase grup B Piala AFF 2024, termasuk saat melawan Vietnam yang terbaru. Sayangnya, penampilannya kali ini belum mampu memberikan dampak signifikan bagi tim nasional. Rafael Struijk tampil selama 56 menit di lapangan, namun tidak ada ancaman yang berhasil dia ciptakan. Pemain yang berkarier di Liga Australia ini bahkan tidak mampu melepaskan satu tembakan pun ke gawang Vietnam. Selain menghadapi tantangan dalam menciptakan peluang, Struijk juga mengalami kekurangan pasokan bola dari lini tengah. Penguasaan bola yang dominan oleh Vietnam membuat timnas Indonesia kesulitan menembus benteng pertahanan lawan, termasuk dalam memberikan bola kepada Struijk. Dalam hal statistik, Struijk hanya mencatatkan 16 sentuhan sepanjang pertandingan. Meskipun demikian, ia berhasil meraih akurasi operan sebesar 82% dan satu umpan lambung yang sukses. Namun semua itu belum cukup untuk mengoptimalkan perannya di lapangan.